buat waktunya. Ya, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan ya Pak ya. Ya. Mari kita dengarkan sabda Tuhan, nanti baru kita masuk dalam kesaksian-kesaksian. Kami serahkan waktu dan tempat kepada Pak Surbakti. Silakan Pak, Tuhan berkati. Ya, terima kasih kesempatan diberikan hari ini kita bisa sama-sama. Saya bersyukur ya, saya dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan ya, dan saya bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan itu betul-betul dinyatakan lewat orang-orang di sekitar yang menyatakan kasih Tuhan ya, itu menjadi kekuatan bagi saya ya. Saya kuat itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan lewat orang-orang di sekitar yang dekat ya, memberikan dorongan, memberikan semangat ya, yang luar biasa ya. Nanti saya akan sampaikan lebih lanjut ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau sungguh nyata dalam pribadi kami, sehingga kami pada pagi ini bersama-sama menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami menjadi hidup. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau, kami Jaringan sudah. Firman Tuhan terambil hari ini, Timotius pasal yang kedua, ayat 5 sampai kepada ayat 7. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Nah, di sini ada kata tadi yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, di sini dijelaskan bagaimana Yesus Kristus yang tinggal di surga dan dia rela merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Itu dimaksudkan manusia Kristus Yesus. Karena yang berdosa adalah manusia. Maka yang menebus manusia dari keberdosaannya adalah yaitu manusia juga, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, dia menyerahkan dirinya. Jadi tidak cara lain, yaitu Yesus menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi saudara Tuhan, hari ini fokus kesaksian kita adalah bagaimana kita mengalami ya jamahan Tuhan, yaitu pusat kita adalah Yesus, bukan kepada berkat-berkat tentang perkara-perkara lahiriah, yang sakit sembuh, yang susah akan sebentar, yaitu bagaimana peran Yesus yang luar biasa menjadi pusat hidup kita. Karena kekuatan kita dalam hidup ini dan melayani Tuhan bukan fokus kepada berkat-berkat jasmani, tapi kekuatan kita berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi dalam hal ini yang sangat penting untuk kita renungkan yaitu tentang kasih Yesus yang tanpa syarat itu. Karena Yesus tidak ada kata istilah jikalau-jikalau, walaupun ini yang sering diungkapkan. Walaupun, artinya walaupun manusia masih berdosa, tidak ada penundaan Yesus menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam hal ini kalau kita renungkan betapa dalamnya kasih Yesus itu tidak bisa terukur. Seorang punya katakan kalau langit itu bagaikan kertasnya
dan laut itu bagaikan tintanya, tidak bisa ditulis, tidak cukup menulisnya. Ini itu gambar bahwa kasih Yesus tanpa batas. Dan kita harus punya pengalaman seperti itu. Nah, pengalaman inilah yang membuat kita kuat dalam iman Tuhan. Makanya yang pertama, untuk kita punya kesaksian hidup pertama harus ada keputusan. Yesus sudah mengambil keputusan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, sikap kita seperti apa? Apakah kita mengambil keputusan atau hanya sekedar pengetahuan? Nah, jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, terlebih kita hidup dalam tahun 2023. Keputusan kita lah menentukan bagaimana kita mengalami lawatan kasih itu. Tanpa mengambil keputusan, korban Yesus itu tidak begitu kita rasakan. Tapi kalau kita mengambil keputusan, sungguh kita mengalami lawatan itu. Makanya ada nyanyian, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku selamanya. Selamanya. Jadi saudaraku, nyanyian ini menjelaskan kepada kita bahwa keputusan kitalah menentukan bagaimana kita pengalaman Yesus sudah mengasihi kita. Jadi kasih Yesus yang besar itu di mana dia sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebus banyak orang. Dan kita mengambil keputusan. Tidak ada lagi andalan yang lain. Hanya Yesus saja. Ini yang membuat wow, ya. Wow. Wow itu artinya suatu hal luar biasa. Kita mengalami sendiri, ya. Jadi bukan sekedar orang Kristen saja, enggak. Karena ada orang berbangga karena dia menjadi orang Kristen. Itu tidak salah. Tapi kebanggaan kita yang paling penting ketika Yesus sudah menyerahkan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kita pun mengambil keputusan bahwa apapun keadaan dunia ini, situasi yang saya sedang hadapi, kondisi yang saya alami sendiri, ada goncang-gancing terjadi. Tetapi kita sudah mengambil keputusan. Ini pertama. Jadi kalau kita mengambil keputusan, inilah menentukan kita punya kesaksian yang hidup. Kesaksian yang luar biasa. Setiap orang mendengarkan kesaksian ini, dia diberkati. Kenapa? Kesaksian kita bukan berfokus kepada berkat jasmania, tapi kesaksian kita berfokus kepada Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menyatakan misinya sebelum dia menyerahkan nyawanya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, bukan untuk melayani, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi luar biasa ya. Jadi Yesus itu digenapi misinya lewat menyerahkan dirinya di kayu salib. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya kita mengalami kasih Kristus tanpa syarat itu. Selain kita mengambil keputusan di sini, ya, kita juga menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah paksa kita untuk melayani. Tapi Tuhan inginkan ada satu kerelaan dari hati kita. Hati yang rela. Nah, ini yang penting. Hati yang rela. Terlibat dalam pelayanan. Jadi tidak ada satu orang pun bisa memaksa untuk kita melayani. Tapi karena kita sudah mengambil keputusan,
kita menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendakku lagi, tapi kehendak-Mu lah Tuhan jadi dalam hidupku. Saudaraku, penyerahan diri ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa penting penyerahan diri? Tanpa penyerahan diri tidak ada kesaksian yang kita bisa ceritakan tentang Yesus yang ajaib, Yesus yang perkasa, Yesus yang luar biasa. Jadi penyerahan diri ini bagaikan proses perpindahan dari hidup lama kepada hidup yang baru. Karena katakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya di sini perubahan nilai ini terjadi ketika ada penyerahan diri. Jadi bukan sebagai penonton, tapi berkata, inilah hidupku. Pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi mulai kita berkata dalam hati kita, dan kita ungkapkan kepada Tuhan, hidupku bukan lagi aku yang hidup Tuhan, tapi Engkaulah yang berkehendak atas diriku. Jadi Tuhan mau kita memiliki sikap hati, yaitu menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Salah satu kekuatan saya dalam melayani, karena saya ingat tentang penyerahan diri ini. Bagaimana saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam penyerahan diri ini tidak semudah memberikan telapak tangan. Saya pribadi, saudaraku, berdoa, Tuhan, inilah hidupku. Lengkapi aku dengan kuasa dari tempat tinggi. Karena saya tahu kekuatan daging saya tidak mampu. Hanya kekuatan Tuhanlah membuat saya mampu melayani, melewati onak dan duri, sukar, situasi, keadaan. Saya bisa lewati semua itu oleh karena ada peranan Roh Kudus. Jadi dalam peran ini saya bisa mendapatkan satu kekuatan dalam hal melayani. Jadi kekuatan Tuhan itu limpah, bukan karena hal-hal jasmania, bukan. Tapi Tuhan berjanji, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Dan dia akan tinggal selama-lamanya. Jadi Yesus itu memanggil setiap orang itu supaya terlibat dalam ladang Tuhan. Bukan ladang kita, ladang Tuhan. Ya. Jadi kalau ladang Tuhan, sehingga tidak ada katakan pelayanan saya, enggak. Tapi pelayanan Tuhan. Tuhan yang punya pelayanan, kita sebagai orang yang dipanggil melayani. Makanya penyerahan diri total itu menentukan bagaimana kita dipakai Tuhan dengan dasar. Jadi kita dipakai Tuhan dasar itu bukan karena satu posisi, kedudukan, gelar, misalnya. Karena ada orang kadang-kadang begini, berpandangan, kalau punya gelar STH, baru bisa melayani. Kalau belum punya gelar, nggak bisa melayani. Seolah-olah dasarnya itu menentukan. Karena 2 hari yang lalu saya komunikasi dengan seseorang, begitu tanggapannya. Saya bilang, iya, saya nggak membantah-bantah, nggak perlu saya bantah-bantah. Tapi dalam pengertian ini berarti begitulah pengertiannya selama ini. Karena dia sudah punya gelar, ada beberapa ya bagian ya. Jadi sudah mau mencapai doktor ya. Jadi saya hanya dengar saja. Dari situ saya tahu bahwa ini salah satu perwakilan bahwa ada orang yang berpandangan kalau melayani ini harus punya gelar. Tapi saya jelaskan buat kita saat ini di The Part of Love. Seseorang layak melayani. Pertama, dia sadar dalam hatinya bahwa dia ditebus dengan darah yang mahal, itu darah Kristus.
Yesus yang menjadi manusia dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita semua dibenarkan. Kita beriman itu. Yang kedua, ada penyerahan diri total. Bukan 50%, tapi 100% itu dia katakan, inilah hidupku. Pakailah aku Tuhan. Jadi penyerahan diri ini menentukan seseorang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saya teringat ada seseorang cucu dari seorang hamba Tuhan, ya, cucu. Jadi dia hamba Tuhan, dia perintis satu kegiatan yang ada di Malang. Dia datang mengajar, ya, dalam materi tertentu. Sekarang cucunya juga menyerahkan diri. Dan rupanya jejak opanya ya masuk ke dia. Dia diutus ke Laos, saudaraku. Laos itu bukan sesuatu yang enak. Padahal dia tinggal di Amerika. Kalau orang kalau senang kali kalau ke Amerika, kalau bisa jangan pulang. Tapi ini orang Amerika, dia tinggalkan Amerika, dia pergi ke Laos, saudara. Apa artinya saya ceritakan ini? Orang yang hidup menurut panggilan Tuhan, karena dia tahu misi Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Ini membuat dia menyerahkan total kepada Tuhan, dan Tuhan memakai dengan dasar dimanapun dia berada, apapun situasi yang sedang alami, dia percaya sekali Roh Kudus untuk bekerja dalam dirinya. Karena Roh Kudus bekerja ketika orang itu menyerahkan total hidupnya dan berkata, inilah hidupku. Dan yang selanjutnya apa? Membuat kita akan punya kesaksian, yaitu konsisten. Kita harus konsisten. Apa artinya konsisten? Bukan hanya hangat-hangat, apa namanya bahasa sekarang ini, ya hangat sebentar, sudah gitu melempem lagi. Enggak. Jadi konsisten ini penting. Nah, ketika kita konsisten dan berkata, inilah hidupku, kuserahkan hidupku. Dan artinya hari ini setia, besok enggak, tidak seperti itu. Jadi kesetiaan kita dalam proyek Mega Elit Tuhan itu menentukan dimanapun kita berada. Nah, kita jadi berkat, jadi garam dan terang. Karena fokus kita bukan bekerja semani. Fokus kita adalah bagaimana Tuhan bekerja memakai kita dengan dasar. Jadi kuasa itu diberikan kepada orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh. Orang berkata, ini hidupku Tuhan. Aku mau setia sampai akhir hidupku. Inilah firman Tuhan hari ini. Kalau saya renungkan ini, ada air mata sukacita, saudaraku. Saya rasakan sendiri bagaimana air mata sukacita itu. Kenapa ada air mata sukacita? Tuhan buktikan penyertaan baru. Seolah-olah Tuhan pinjam mulut saya untuk melayani orang. Jadi perkataan itu bukan perkataan saya, tapi perkataan Kristus. Dan orang mengalami bagaimana lawatan Tuhan luar biasa. Orang yang tadinya sudah berpikir hidup ini usah panjang lagi lah. Jadi bahasa sekarang bosan hidup, tak mau seperti kondisinya begitu. Tapi lewat perjumpaan saya dengan beberapa orang, dia dipulihkan. Orang yang hidup dalam persimpangan, dia dipulihkan. Orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya, dipulihkan. Nah, itu gambaran buat kita hari ini. Tuhan memakai setiap orang. Pertama tadi, betul-betul dia mengerti kenapa Yesus mati bagi dirinya. Kedua, dia mengambil keputusan. Dan ketiga, dia konsisten, setia dalam keputusannya.
Inilah firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau Tuhan menjabarkan dalam hati kami tentang firman-Mu ini, sehingga melalui hidup kami, dari tindakan kami, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi setiap orang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada Ibu Tiar selanjutnya. Ya, amin, amin. Terima kasih Pak Surbakti buat firman-Nya ya yang luar biasa pagi hari ini, meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwa kita melayani Tuhan bukan karena gelar, bukan karena status ya, oh ya dia sebagai pendeta, bukannya, tapi tadi jelas dikatakan siapa yang dipakai Tuhan untuk melayani, yaitu orang-orang yang sadar betul bahwa hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan ya, sehingga dia bisa menceritakan lewat kesaksian hidupnya, dia bisa memenangkan orang-orang lain. Dan yang kedua tadi ada setelah mengambil keputusan berserah total kepada Tuhan, menjadikan Yesus menjadi raja atas hidupnya. Dan yang ketiga konsisten ya, jadi secara terus-menerus, tidak bosan-bosan atau tidak dipengaruhi oleh keadaan dan waktu. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu pagi hari ini. Berkat Tuhan saya sangat diberkati. Terima kasih Pak Surbakti buat berkat firman-Nya, dan juga saya percaya buat yang lain juga pasti diberkati. Nah, itu saja mungkin dari saya. Kita ruang kesaksian ya Pak ya. Ya, mungkin Ibu Tiar dulu contoh kesaksiannya, nanti baru yang lain diikuti ya. Oh gitu ya, ya baik. Mari ibu-ibu siapkan ya kesaksiannya ya. Singkat-singkat saja ya, 3-4 menit lah ya. Oke, saya mau bersaksi di tahun baru ini ya. Saya sangat bersyukur kalau Tuhan masih izinkan saya bisa ada pada pagi hari ini sebagaimana adanya ya, di depan Bapak Ibu, The Power of Love. Seperti biasa kita setiap pagi kita memang mengadakan saat teduh, Tuhan bangunkan kembali dari tidur kita bisa melewati 2022 dan masuk 2023 ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah merupakan anugerah yang luar biasa dalam hidup saya. Ya, jadi saya terus terang bagaimana Tuhan ataupun ya bagaimana Tuhan menyertai saya, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari dan juga pelayanannya itu, wow, tak terbilang katanya ya. Begitu banyak berkat ataupun banyak kesaksian-kesaksian hidup, hampir ya setiap saat, setiap hari adalah anugerah buat saya. Nah, dan pada pagi hari ini saya mau singkat saja, saya di tempat ini nggak kebetulan ya, saya sebenarnya tadi malam niatnya harus kembali ke Karawaci, rumah anak, tapi karena sudah macet, orang mau melihat apa namanya ya, kembang api ya di Citra Raya ini, jadi sehingga sudah penuh. Kami mau ke sini saja sudah macet. Memang tadi malam kami sudah malam, kita mau lihat rumah gitu ya di Tiga Raksa. Ternyata kami mau ke sini sudah jam 10 lebih, itu macet ya. Kemudian kami lihat kiri kanan sudah penuh, polisi banyak ya. Nah, akhirnya kami tidak ambil resiko dan malah pagi ini saya ada di rumah di Tiga Raksa gitu ya. Nah, yang saya mau saksikan, saya di rumah ini mulai November ya, berarti harus 1 tahun lebih ya gitu ya. Nah, jadi setelah anak saya menikah yang nomor 2, saya memutuskan saya untuk pindah ke tempat ini karena istri ataupun menantu saya perempuan itu lebih dekat dari rumah di Karawaci ke tempat kerjanya. Kemudian saya putuskan, oke, mama yang tinggal di Tiga Raksa gitu ya. Nah, karena mama sudah nggak kerja. Nah, setelah itu anak-anak, adik-adiknya saya titip. Tapi kalau adik-adik kamu tetap tinggal di Karawaci karena lebih dekat ke tempat kerja mereka dan juga sekolah gitu. Nah, artinya yang pindah ke Tiga Raksa itu, yang utuh itu, yang pasti itu adalah saya, ya.
Nah, kemudian yang kecil ya dia datang, kadang ya seminggu 2, 3 kali gitu ya, karena lebih dekat dari sana ya ke tempat sekolahnya, ke tempat kuliahnya. Nah, ini juga tadi malam kami sempat makan berdua sama anak ya, sebelum sampai ke sini dia bilang, "Aduh, ke tempat mama butuh waktu ya 45 menit dari rumah sana, kadang-kadang udah ngantuk mah," gitu ya. Nah, terus saya bilang ke dia, "Terus kamu nggak mau lagi datang ke rumah mama?" Datang sih," katanya, "cuman jadinya ya begitu, kadang-kadang, bisa aturan udah rencana mau datang nggak jadi," gitu. Tapi saya bersyukur, ketika saya memutuskan itu sebenarnya, eee, saya memutuskan dengan ikhlas dan saya pikir saya harus, bisa bantu anak saya dan cara saya membantu yaitu ya, jadi saya pindah ke rumah yang agak jauh dari kota dan mereka tinggal di Karawaci, dekat Lipo Karawaci ya. Nah, akhirnya saya di sini yang total itu sendiri gitu ya, sendiri. Tapi, suatu ketika baru-baru saya di sini, ada pernah terlintas di hati saya begini, "Ih, kamu sendiri di sini," gitu. Nah, saya nggak tahu itu suara dari siapa, mungkin juga itu mungkin, eee, ya suara-suara yang mempengaruhi saya gitu kan. Nah, tapi, eee, ketika itu datang, saya, katakan, dalam hati saya dan dengan iman saya, "Tidak apa-apa, ya kan, tapi kan kamu bisa menikmati Tuhan dengan kesendirian kamu," gitu, karena ada Tuhan gitu. Dan memang itu yang terjadi Bapak Ibu, ya. Jadi setelah saya di sini, Tuhan bawa saya dalam situasi yang, kalau di sana dulu kan rame ya, ada anak-anak, rame lah pokoknya ya namanya di rumah ada, anak, ada mantu gitu. Tapi ketika saya di sini, saya bisa menikmati saat teduh bersama Tuhan. Kalau saya sudah, berdoa, saya pegang gitar gitu ya, walaupun saya nggak pintar main gitar, tapi saya penyembahan pakai gitar itu 1 jam, 2 jam Bapak Ibu itu tidak terasa, ya. Dan saya nangis di hadapan Tuhan. Saya nangis bukan karena, "Oh Tuhan sedih saya di sini," enggak. Tapi, saya, kagum gitu atas pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak pernah terpikir seperti ini sampai hari ini, ya. Nah, di dalam kehidupan saya kalau saya urut-urut ke belakang gitu ya, oh Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Banyak perkara yang saya lewati, ya ketika saya sudah katakan ibarat kalau bahasanya itu udah di ujung tanduk katanya, tapi ada penyertaan Tuhan, ada keselamatan Tuhan dan termasuk pada hari ini, ya pada saat ini 1 tahun saya di sini, saya benar-benar diberkati. Kemudian juga yang saya lihat Tuhan menyediakan, buat saya lagi tempat pelayanan yang, lebih lebih apa ya, spesifik ya, gitu ya. Nah, ya, kepada hamba Tuhan saya bilang, itu tidak kebetulan saya ketika Tuhan izinkan saya bawa ke sini, maka saya bergabung di The Power of Love ya. Saya tanggal 10 Januari saya mulai gabung di The Power of Love ya, eee, itu juga saya memutuskannya nggak mudah Bapak Ibu. Saya berdoa dulu ya, jadi saya katakan, "Tuhan, apakah saya benar bisa bergabung di grup ini?" Gitu kan. Kalau saya bergabung, eee, seperti apa gitu, karena saya waktu itu belum kenal, belum tahu, visi misi The Power of Love itu yang sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu, saya mencoba untuk setia, saya mencoba untuk konsisten dan, itulah saya ada sampai hari ini di The Power of Love. Dan banyak pelajaran yang saya dapat di tempat ini, banyak penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan yang dulu saya tidak mengerti. Nah, itu yang membuat saya bertahan. Jadi bukan hanya mendengarkan, khotbah-khotbah yang keren, yang beken, seolah-olah itu dirangkai dari kata per kata gitu, tidak. Ya, jadi tapi bagaimana firman Tuhan itu disingkapkan satu per satu gitu ya. Seperti kemarin yang terakhir ini kan yang kita dengar itu kemarin, firman Tuhannya, eee, apa itu dari kitab Yohanes ya, Pak, ya? Ya yang dia katakan, Ya, "Jika Johannes, ya. kamu mengasihi aku," kata firman Tuhan ya,
kata Tuhan Yesus gitu. Jika kamu mengasihi aku, ya kan, maka kamu harus menuruti segala perintahku. Segala, ya, itu saya lingkari itu, saya bulatin segala. Itu, waduh, segala. Jujur benar nggak sanggup. Nah ternyata dulu saya berhenti sampai di situ. Makanya dulu saya gini, waduh gimana caranya ya saya menjalankan ini ya. Gitu kan, karena kadang-kadang kita masih ada juga suka bohongnya, ya kan. Masih ada juga suka, ya inilah masih banyaklah kelemahan-kelemahan kita gitu kan. Nah tapi rupanya di ayat berikut dikatakan, apa? Aku akan memberikan kamu penolong, gitu loh. Yaitu Roh Kudus, gitu. Yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Nah, bukan dibilang hanya hari ini, ketika kamu mendengar firman ini, atau seminggu, atau sebulan, atau setahun. Ternyata selama-lamanya, gitu loh. Nah, itu mata saya, wih iya ya, gitu kan. Nah, jadi, itu contoh ya. Nah, jadi saya banyak diberkati lewat firman Tuhan. Makanya saya juga beberapa waktu lalu atau sering saya katakan, kita kalau ibadah itu jangan mencari berkatnya gitu ya, atau firman Tuhannya yang bagus, wah ini pembicaraannya bagus gitu, jangan. Tapi firmannya, apa kata Tuhan di situ kita harus dapatkan. Jadi kita harus merebut hati Tuhan ya. Jangan mencari berkat tapi hatinya Tuhan yang kita cari. Nah, saya mau belajar tentang ini Bapak Ibu. Ya, semoga tahun 2023 ini saya juga masih diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, dan satu hal yaitu tadi saya bersyukur ada di tempat ini ya. Saya menikmati persekutuan dengan Tuhan itu. Dan ketika 5 tahun yang lalu saya dinubuatin oleh hamba Tuhan, dia katakan begini, itu yang saya 46 ayat 4 itu ya. Itu ayat emas saya itu. Saya dinubuatin hamba Tuhan ketika pasangan hidup saya berpulang, saya dikasih ayat itu. Dia bilang, kata firman Tuhan, aku akan menggendong kamu, gitu ya, sampai putih rambutmu. Saya sudah melakukannya dan saya akan melakukannya terus-menerus. Wah itu keren. Itu yang jadi andalan saya Bapak Ibu sampai hari ini ya. Jadi kalau saya itu katakan sedang galau ya, sedang susah, saya baca firman Tuhan itu, saya nyanyi, saya puji, saya sembah dia, saya bilang, Tuhan Engkau berjanji, Engkau menggendong aku, Engkau berjanji, Engkau melakukannya sampai putih rambutku. Dalam arti kata sampai saya tutup mata, dia sudah berjanji. Jadi saya percaya itu Tuhan akan genapi. Engkau tidak pernah ingkar janji, saya percaya kepadamu. Nah itu yang saya klaim, saya tagih sama Tuhan. Karena saya diberikan ayat emas seperti itu ya. Ya, itu Bapak Ibu. Dan itu saya nikmati di tempat ini. Ketika Tuhan izinkan tinggal di tempat ini, ya dalam arti saya itu bersama anak-anak pergi, pulang, pergi ya. Nah, tapi saya merasakan ada tangan Tuhan yang menggendong saya. Ya, ada tangan Tuhan yang membawa saya dari kemuliaan sampai kemuliaan berikutnya. Itu saja Bapak Ibu kesaksian saya di tahun baru ini. Mari kita tetap semangat, saling mendukung, saling mendoakan ya. Saya percaya Bapak Ibu juga dipulihkan oleh Tuhan. Mari tetap konsisten ya. Mari ambil keputusan setia ya, dan yang penting tadi kita mengerti bahwa kita ini sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu kita juga mau orang lain merasakan apa yang kita rasakan. Nah itu saja dari saya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Selamat tahun baru buat kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada perkataan saya, sikap saya yang kurang berkenan Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Tidak ada niat jahat. Tapi saya rindu lewat Zoom ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak potensi-potensi yang Tuhan munculkan ya, yang tidak pernah terhitung selama ini, tidak pernah diperhitungkan orang lain, tapi lewat pimpinan Tuhan ya, pekerjaan Roh Kudus dibawa ke ministry ini, dan juga lewat hambanya Bapak Pastor Subakti yang begitu setia, begitu sabar membina kita ya.
Mungkin saya salah satu muridnya yang paling degil ya, yang paling degil, paling protes kata Bu Mawar itu benar saya itu Bu Mawar ya. Terima kasih buat surat kasihnya. Saya ini paling tengil dulu, tapi begitu menyadari sekarang Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Nah makanya saya mau juga Bapak Ibu juga sama ya, merasakan kasih bahkan berkat yang lebih mungkin dari saya, sehingga itu menjadi kesaksian bagi kita dalam hidup kita. Terima kasih buat kita semua, buat Mr. Raja, Happy New Year ya, God bless you. Itu saja dari saya. Silakan Bapak